Jangan sampai kita kayak corona gitu. Corona aja yang nggak punya perasaan dihiraukan, apalagi kita yang punya perasaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hia Hia Channel. Jangan lupa di like and subscribe. Komen ini terakhir lagi setelah nonton video ini. Oke, kali ini ada di konten ngohak, ngobrol-ngobrol hakiki bersama Aljinane 25. Assalamualaikum Aljinane, apa kabar? Minal aizin wal faizin ya Aljinane. Minal izin juga buat Hiaya Channel dan tim. Oh iya, jangan lupa di like and subscribe juga channelnya Aljinane 25. Nanti link ada di description atau akan dicantumkan di video ini. Dudek, dudek. Oke, terima kasih Ya, Hiaya Channel. harus keren bos, karena kalau nggak keren nggak akan mantap hidupnya bos. Aman, aman, aman. Aman. Hai Aljinane, kan sekarang teh lagi musim pandemi. Ya. Di TV-TV teh selalu pandemi COVID-19 kan, di TV-TV teh selalu mengingatkan kita sebagai masyarakat Indonesia harus stay safe, stay healthy dalam hidup kita terus. Dikasih tahu jaga, diem di rumah aja, jaga kesehatan baik-baik, jangan keluar rumah gitu. Gimana nih tanggapan Aljinane tentang adanya pandemik ini? Si Corona emang Mantap. nyebelin, Cil. Wah, emang mantap. Si Corona emang nyebelin, Cil. Emang nyebelin. Kenapa? Banyak dampak yang bikin sebelnya gitu. Oh. Dari mulai Salah satunya kita, kena hati ya, dampaknya kena hati. kita udah mau kelulusan itu, udah mau hore-hore, Tapi kelulusannya bohong. Di prank. tapi apa? Di prank. Biasanya yang ngeprank kan Ferdian. Sekarang yang ngepranknya Corona. Ya. Tapi di balik Corona itu ada hikmah gitu. Banyak lah hikmahnya. Bener gak, Bung Cil? Benar. Ini diingatkan kembali ya guys. Ini air putih biasa. Tuh. Air putih biasa, Dude. Dude. Bukan minuman keras beralkohol karena saya tidak suka dengan minuman keras. Tidak suka dan tidak ingin mencoba. Tapi benar juga sih kata Aljinane, Corona ini memiliki banyak hikmah gitu ya. Salah satu antaranya kita makin dekat sama keluarga, makin sering di rumah karena kita tuh terlalu sibuk di luar, karena terlalu sering nongkrong sampai lupa waktu, sampai lupa istirahat, malah sampai nggak tidur malah gitu di luar rumah mah. Jadi ketika di rumah kita menjaga istirahat kita, menjaga nafsu makan, menjaga kebersamaan bersama orang Menjaga tua dan adik-adik. pola hidup sehat. Nah, ya betul. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Karena namanya juga ujian pasti ada jalan keluarnya gitu kan ya. Yang namanya cobaan Allah ciptakan, pasti kita bakal menemukan jalan keluarnya gitu kan, bosku. Ya nggak Allah apa-apa. mendatangkan Corona itu kayak kita didatengin oleh seseorang yang mungkin lebih baik ke depannya Iya. gara-gara seseorang. Istilahnya corona itu kayak perasaan. Belum tentu kita bisa gapai gitu. Siap, Cil. Jangan sampai Siap. corona itu adalah jangan sampai kita kayak corona gitu. Corona aja yang nggak punya perasaan dihiraukan, apalagi kita yang punya perasaan gitu. Jangan Kode sampai terus, lah. kode terus. Jangan sampai Kode. pepet terus. Corona itu hobinya berjuang gitu. Corona itu mepet terus, pepet. Sampai akhirnya dihiraukan, kena gitu. Orang-orang yang menghiraukan corona itu pasti bakal kena corona gitu. Yang meremehkan corona itu pasti bakal kena. Gitu ya, Dude. Stay healthy and stay safe terus. Jadi Betul, makanya Cil. ngebuat konten aja melalui Zoom gitu kan. Melalui Zoom aja virtual, online aja. Walaupun banyak, walaupun banyak yang bikin kita keselnya gitu ya, Cil. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Itu adalah rahasia dapur, behind skin-nya gitu. Shoot lah udah.
Kita Lanjut lanjut bro. kita beralih topik lah. Kita hiraukan dulu tentang corona. Ya semoga Ya, semua orang yang ada di dunia, terutama di Indonesia, sehat-sehat aja dan terutama tenaga medis gitu kan. Selalu diberi kesehatan tenaga medisnya, selalu diberi amin. ketabahan untuk Amin. menjalankan tugasnya, selalu diberi kesabaran juga. Amin amin ya Allah. Nih Aljidane ngomong-ngomong tentang YouTube channel. Aljidane juga kan punya YouTube channel-nya sendiri nih. Benar. Inspirasi dari YouTube channel kamu ini kenapa kamu pengen membuat YouTube channel teh kenapa? Why gitu kenapa? Jadi Cil, aku cerita ya sedikit nih. Iya, boleh. Nggak apa-apa banyak juga yang penting mah ceritanya mantap gitu. Nggak apa-apa bikin Jadi cerita asal jangan akhirnya menyakitkan aja gitu kan. Udah, pepet terus, pepet pepet terus. terus, pepet terus. Jadi awalnya teh waktu awal-awal Pertama kita kali. diterapin social distancing, Yaps. waktu di rumah aja, Iya, di rumah aja. waktu di rumah aja Cil. Iya. Heeh. Jadi aku tuh kayak nemuin dunia baru, nemuin hobi baru yaitu edit-edit video gitu. Dunia Awalnya baru. edit-edit Bukannya video dunia baru kelas. kamu bersama dia gitu, bukan? Bukan, bukan. Bukan. Beda cerita. Eh, eh. Gitu. Awalnya suka ngedit video-video kayak perpisahan, video kelas, Video kelas, gitu. kayak istilahnya kayak hal-hal yang gabut tuh bisa dijadikan sebuah inspirasi dan sebuah karya gitu kan ya, Dut? Daripada kita sia-sia gabutnya mending berkarya, berkreasi. Iya, Nah, karena pikir-pikir, kalau pendapat saya adalah jika kamu memiliki sebuah karya, mending kamu utarakan gitu. Mending kamu sebarluaskan karya kamu daripada kamu diam, kamu punya karya, jangan sampai karya kamu itu mati. Jadi sia-sia aja gitu kamu punya karya teh. ya, Tuh. Tuh. biarkan Mendinglah dunia tahu. bener, kembangkanlah sebuah karyamu supaya karyamu bisa jadi apa ya? Jadi kayak Yang pacuan untuk menginspirasi kamu juga. ke depannya gitu, pacuan gitu. Ya, dan yang menjadi Kalau inspirasi bagi orang lain juga. bener. Kalau dapat uang atau terkenal itu adalah bonus karena kamu Bonus. berani mensebarluaskan karyamu kepada orang-orang lain gitu. Intinya mah contoh Benar-benar. aja yang baik-baik gitu dari karya seseorang teh. Nah, kan tadi udah karena isengnya Aljidane di rumah aja dan gabutnya Aljidane di rumah aja. Jadi Aljidane bikin channel YouTube gitu. Channel YouTube ini cukup menarik sih ya isi-isinya dari beberapa yang udah aku nonton, yaitu tentang Ada. ngobrol-ngobrol santainya. Biasanya nih kalau rahasia dapurnya aja ya, sebelum bikin konten teh Aljidane suka bikin draftnya dulu nggak atau serusuh apa sih sebelum kamu bikin konten? Rusuh Cil, rusuh pisan kalau bisa Oh, dibilang mah. kadang serusuh kamu ngejar dia nggak? Yang nggak Oh, pernah. kalau itu mah beda Cil, Oh, enggak. beda, Itu beda, beda. pelan-pelan. Yang nggak pernah dianggap itu beda, beda, beda cerita lagi yang nggak dianggap. Hah? Beda lagi. Oh, beda lagi ya. Tapi ada gitu sesosok yang bikin aku menginspirasi gitu kayak Sesosok jurik kemarin sesosok. ya udah seorang yang bikin aku Seorang. Jangan sesosok meng- atuh. Kesannya mistis gitu deh. tapi kalau misalkan ditanya tentang persiapan emang riuh pisan sih kayak harus nyiapin list pertanyaannya atau Pertanyaannya waktunya kapan ini itulah waktunya. tahu sendirilah Acil juga ya. Iya, karena apa ya maksudnya? Karena dia di rumah ini aja kontennya itu maksudnya kayak pingin ngobrol sama orang atau pingin menggali seseorang lebih dalam itu lebih sulit karena untuk bertemu saja susah gitu kan apalagi Apalagi untuk bersatu. betul bosku betul gitu Aduh, maksudnya aduh. walaupun mau virtual aja susah gitu kan kita nggak tahu orang itu udah bangun apa belum orang itu apa udah siap apa belum orang itu dengan misalkan kondisi sinyalnya bagus atau enggak akankah ada
tantangan apa di video yang akan kita record ini gitu kan. Betul. Betul banget. Karena maksudnya setelah kita mikir nih, terus kita nyiapin kontennya dan kita buat kontennya, kita juga harus apa? Memikirkan kondisi buruknya saat kita bikin konten, misalkan bikin kontennya pakai HP, tiba-tiba HP-nya udah disimpan, jatuh kembali, terus bikin laptop, bikin Udah jangan curhat yuk. bikin Gak usah curhat yuk. oh enggak, bukan curhat. Bikin kontennya pakai laptop, tiba-tiba laptopnya mati gitu kan, baterainya habis tiba-tiba gitu. Maksudnya kadang sedih juga gitu bikin konten YouTube teh, karena ya nggak apa-apa sih, maksudnya gimana ya, tapi karena konten YouTube teh kita teh harus menyenangkan banyak orang dan harus membuat orang itu suka dengan apa yang kita buat, jadi kita teh harus Benar. mutar pikiran kita supaya konten kita tuh dibuat dengan menarik gitu, biar orang-orang teh mau nonton ini teh. Apa sih ini mah garing, jangan sampai orang berpikiran seperti itu. Walaupun cringe tapi seru ditontonnya, orang pun pasti bakal mau nonton gitu. Dengan nge-like-nya, dengan komennya, dengan nge-subscribe channelnya gitu. Karena orang, apa sih yang bakal terjadi selanjutnya di konten ini? Orang itu bakal tahu gitu. Pingin tahu malah bukan bakal tahu. Penasaran. Nah gitu. Karena sebagai YouTuber itu kreativitas kita tadi diuji untuk membuat orang menarik, untuk membuat konten yang menarik, untuk membuat diri kita sendiri pun senang akan hasil yang kita buat, gitu kan? Seperti itu kah? Nice. Tepuk tangan buat Yaya Channel. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini kan terakhir Aljidane itu bikin konten sama Abang Arif nih di rumahnya Aljidane. Kenapa nih bisa sampai kebenaran gitu kan? Itu adalah saat tentang lagi rame-ramenya pandemik dan suasana di Cimahi itu sebagai zona merah gitu. Kenapa bisa ngonten bareng dan ketemuan langsung gitu? Ini mah klarifikasi aja. Takutnya kan orang-orang salah sangka gitu. Takutnya Alji dan teh meremehkan tentang adanya COVID-19 ini. Wah, gitu. enggak kan? Kalau ditanya meremehkan COVID-19 enggak, tapi kalau misalkan soal si abang kemarin ke rumah aku itu, sebenarnya dia tuh mau itu ngelanjutin apa ya, Project. prosesnya dia mau masuk polisi, Cil. Oh, masuk polisi, ya. Nah, kebetulan dia ke Polres Cimahi. Ya. Nah, Batu Jajar Cimahi kan capek gitu ya kalau pulang pergi, istirahat ke rumah aku. Istirahat dulu ke rumah aku gitu. Iya, istirahat. Tapi di rumah aku juga itu udah protokol kesehatan tetap dilakukan sama si abang. Dengan menggunakan hand sanitizer dulu gitu sebelum salaman. Mantap. Salaman gini. Abang, kata gue abang. Oke, gede sih abang. Gini, makin besar aja badannya gitu kan, maksudnya. Iya, maksudnya klarifikasi aja kan, takutnya kan ada salah satu dokter atau tim medis yang nonton gitu. Ya mikirnya, ini orang enak banget gitu bikin konten dekat-dekatan gitu, maksudnya bertatap muka langsung lah gitu, yang bukan keluarga lagi kan. Sementara kalau keluarga mah karena sering bersama di rumah gitu jadi enak gitu kan, tatapan langsungnya juga. Ini mah dengan orang lain takutnya kan kita disangkanya kita teh meremehkan gitu. Enggak. Pokoknya mah aman semuanya, alhamdulillah. Ambiar, aman-aman saja. Aman-aman saja. Oke, mantap. Ngomong tentang konten video dan channelnya Aljidane gitu kan. Rata-rata di konten-kontennya Aljidane tentang adalah podcast gitu, tentang wawancara seseorang, bagaimana kelanjutan dari seseorang itu, cita-citanya bagaimana atau akan seperti apa ke orang itu. Ada nggak sih Aljidane berniat tentang bikin kontennya teh sama orang gitu, sama cewek-cewek gitu, sama temen-temennya Aljidane yang cewek-cewek sebagai temen-temen curhatnya Aljidane gitu kan? Ya, teman cewek lumayan banyak sih ya yang dekat sama Jidan, sama aku. Tapi kalau misalkan
Buat diajak podcast sih belum kepikiran sih, Cil. Oh, Soalnya belum kepikiran. soalnya takutnya nanti disangkanya bukan muhrim. Oh, kan karena bukan, tapi kan podcastnya sekarang ini dipermudah lagi kan dengan virtual gitu. Oh, iya sih. Tapi belum kepikiran sih, Cil. Tapi adalah beberapa temen cewek yang pengen lah dimasukin ke YouTube aku. Tapi bukan wawancara. Adalah pokoknya Oh, mah. tapi ada juga kan di salah satu channel YouTube-nya Alji Dande yang sebelumnya ada kan podcast sama cewek juga kan? Ya sama si Ica, Ikpina, Tuh, itu kan si adalah Alpiola, si teman-temannya Gea, curhat Alji Dande semua tuh. Pasti kan sama ada si Tia. tuh. Oh, ya, ya, ya. Tuh bias kan kalau sama cewek-cewek kan kalau sama cowok-cowok biasalah ngobrolinnya tentang pendidikan atau apa gitu. Kalau sama cewek-cewek juga kayak gimana? Ngobrolin tentang minat bakat mereka atau kayak gimana nih Dan? Gak jauh beda sih, Cil. Jauh beda. Eh, ngomongin tentang kedepannya mereka gimana, terus pandangan mereka seperti apa gitu tentang corona ini ya gitu sama aja. Cuman ada bedanya sih kemarin tuh sama si Alpiola sama si Tia tuh kita ngomongin lebih ke Ke musik. bisnis bisnis dari pandangan usia muda sama pandangan cewek bisnis. Oh, bisnis menurut Jadi mereka itu seperti apa gitu. kan soalnya kalau cowok itu bekerja itu udah kewajiban lah kalau dilihat dari secara religius. Kalau Ya, cewek nih, betul. kalau Betul. aku nanya mereka gimana gitu. Gitu sih. Sama si Gea juga. Gea, Oh, Gea. iya iya. Oh, jadi kamu beneran adalah mereka yang sosok-sosok yang bukan hobi ya, maksudnya senang gitu mencari uang gitu, ingin membantu orang tuanya dan membantu dirinya sendiri gitu. Karena Beban orang tuanya. iya, karena maksudnya cewek jarang gitu, cewek jarang yang ingin jadi sebagai mencari uang sendiri itu cewek itu jarang, apalagi dari kecil gitu udah mikir, aku harus Nah, nyari makanya uang itu. nih gitu kan. Maksudnya kan Makanya aku itu. harus nyari uang nih, gimana caranya biar aku teh nggak susah, nggak kesusahan gitu buat nyari uang teh kan. Benar. Ya gara-gara cewek juga sih aku termotivasi bikin. Maksudnya gara-gara teman-teman cewek yang udah dapat uang bisnis gitu. Aku bikin YouTube juga ya termotivasi lah. Masa aku cowok gak bisa apa-apa gitu. Gitulah Iya, istilahnya. maksudnya iya betul juga sih karena sebagai seorang lelaki adalah sosok yang bertanggung jawab gitu kan. Dalam misalkan Tuh, kalau udah masuk ke hubungan keluarga itu adalah cowok adalah sosok yang bertanggung jawab, harus menafkahi istri, menafkahi anak, tuh. membantu orang tua, membantu mertua gitu kan. Selagi bisa gitu, kenapa kamu teh diem aja gitu. Karena kan sebuah usaha bakal kita dapat karena adanya perjuangan, betul nggak? Tapi kalau Hey, misalkan keren, kita kita diem aja nggak ada perjuangan ya nggak akan kita dapetin gitu kan. keren Sama aja bro, sih ya, keren. ngapain hidup, menikmati aja sekalian gitu kan, dude. Jangan emosi Pak, jangan Oh, emosi. enggak, sabar. Enggak, saya sabar, cuma saya kesel-kesel aja gitu. Karena gimana ya, beberapa orang yang maksudnya arti kata lain kesulitan, bukan bukan mau menghina atau gimana ya, kadang mereka tuh, ya nanti juga ada rezekinya. Ya kalau misalkan nanti juga ada rezekinya tapi kitanya nggak mau berusaha, ya nggak akan dapat-dapat gitu maksudnya. Apa kamu mengandalkan seseorang gitu buat kita dapat uangnya gitu? Bukan begitu gitu. Sampai aja kan orang-orang Benar. yang udah mentok otaknya gitu sampai yang susah kerja karena lelah gitu cari kerja di sini nggak diterima, di sana nggak diterima, gini 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 ditolak gitu kan. Sampai ada aja yang sampai ngebegal, sampai mencuri gitu, sampai nyopet gitu kan demi mendapatkan uang untuk bisa makan gitu kan. Kasihan aja gitu karena padahal pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu banyak gitu kan. Maksudnya luas gitu. Beberapa perusahaan di Jakarta pun banyak gitu kan. Sampai aja orang-orang yang merantau aja gagal gitu kan untuk dapatkan uang di Jakarta tuh sampai balik lagi pun gimana gitu kasihan gitu. Akhirnya kan menetap di Jakarta walaupun dengan profesinya yang kayak jadi preman, jadi pencopet atau kayak gimana gitu. Jadi kasihan aja gitu kan. Sebagai
apa ya, sebagai orang yang merasa iba dengan keseharian mereka yang mencuri atau gimana itu kasihan aja gitu maksudnya. Ya kalaupun bisa bantu mah bantu gitu, tapi belum bisa gitu kan. Tidaknya membantu dengan nasihat aja ya, Cil. Iya, nasihat lah. Ya pasti orang itu berpikir, ngapain lo ngasih nasihat? Lu sama gue aja hidupnya lamaan gue, lo ngapain sosok nasihatin gue gitu kan? Ya maksudnya ketika ketika seseorang memberi nasihat tuh dengarkan itu. Siapa tahu aja di salah satu beberapa katanya terselip yang benar gitu. Sebagai ujian untuk termotivasinya hidup diri sendiri gitu kan. Setuju, setuju. Nih, Aljidan deh nih ya. Karena kesulitan dalam untuk keluar rumah, untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya kayak budaya-budaya Indonesia gitu, kayak nongkrong lah, anak muda mah nongkrong, main ke mall, jalan-jalan sama temen, beli baju baru, beli apalah gitu, sesuatu yang bisa membuat hidup kita teh nyaman gitu. Nih, gimana nih tanggapannya Aljidane? Sulit sih kalau kita udah ini apa sih, nggak nongkrong sama teman. Jujur ini mah. Iya jujur, kenapa? Kalau misalkan belanja mah bisa, kan zaman sekarang ada online shop, Oh iya ini itulah betul, ya. online shop itu kan, Kalau online misalkan shop. Kalau sama kalau tongkrong sebagai anak muda lah, pandangan sebagai anak muda. Budaya yang hilang itu adalah nongkrong. iya gitu. Dulu kita anggap sebagai keluarga kedua lah kalau misalkan udah Oh iya sama betul. teman-teman Liverpool, walaupun aku jarang nongkrong sama Iya. siapa aja pokoknya. Udah kita anggap keluarga kedua, kita keluh keluh kisah kita dikeluarin sama teman-teman gitu kan. Kalau Iya betul. sekarang kalau sekarang kalau misalkan ke ayah ibu lebih lebih memfilter sih, lebih memfilter untuk bercerita, soalnya udah beda generasi juga, Cil. Jadi gimana ya gitu. Oh iya, kadang saat kita cerita ke orang tua itu akan menyamakan zamannya mereka bersama sama kita gitu kan. Saat kita cerita ini Mhm. orang tua bakal ngomong, kalau zaman mama Ah, papa mah nggak kayak gitu. zaman dulu gitu gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ketika kita bercerita sama teman, kita bisa enak gitu ngomongnya dengan bahasa orang anak-anak tongkrongan, dengan bahasa hewannya, dengan bahasa kegilaan-kegilaannya, dengan apalah, dengan santainya orang-orang saat nongkrong bercerita, dan saran-saran teman-teman itu kadang bisa jadi saran yang terbaik gitu kan ya. Tapi Betul, maksudnya, Cil. ya benar juga sih maksudnya, tapi kecerita ke orang tua tuh lebih baik karena orang tua tuh lebih berpengalaman gitu kan hidupnya. Ya, Tapi kita cerita ke teman adalah teman itu tahu gitu pandangan teman kita ke orang itu tuh bagaimana gitu. Orang itu teh, maksudnya teman kita juga tahu si orang itu teh kayak gimana karena si teman kita ini pernah, maksudnya bukan pernah merasakan ya, pernah dekat lah istilahnya sama dia. Jadi tahulah seluk beluk atau baik buruknya seseorang itu gimana gitu. Itulah maksudnya budaya orang anak muda yang kita tidak bisa lanjutkan sampai sekarang adalah budaya nongkrong gitu ya, karena budaya nongkrong ini adalah hal yang penting gitu bagi anak muda untuk memotivasi otaknya gitu, menumbuhkan imunnya gitu, karena nongkrong itu adalah hal yang membuat anak muda senang gitu. Ya kadang beberapa benar. anak muda Benar. nongkrong dengan tidak hal yang positif kayak sampai narkoba lah, sampai yang kayak gitu. Jangan ya, itu nggak baik sih sebenarnya. Ya, dan ya lebih nongkrong yang positif, malah Betul. ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Ya kalau yang suka ngerokok ya nggak apa-apa gitu, asal jangan kecanduan yang lainnya ya, kayak sabu-sabu lah gitu. Kalau Jangan. jangan gitu, kalau misalkan suka sama yang namanya alkohol mah ya silahkan, karena itu hidup kalian gitu kan. Suka-suka kalian gitu, bukannya nggak boleh, tapi sedikit mengurangi lah tentang apa yang namanya alkohol. Karena segala sesuatu yang memabukkan itu tidak baik, apalagi mabuk cinta gitu, boy. Itulah, boy. Apalagi di mabuk cinta gitu, boy. Saking sayang-sayangnya, lagi sayang-sayangnya ditinggalin, bosku.
Ngomong-ngomong Acil, gimana Cil sama cinta? Aduh, udahlah nggak usah bahas cinta karena segala yang sesuatu diperjuangkan itu bakal jadi penyesalan pada akhirnya tuh. Belum tentu Cil, Oh, belum belum tentu. tentu. Tapi ketika kita maksudnya kalau ngomong-ngomong cinta sih, saya mendapatkan karma ya dari beberapa perjuangan cinta saya gitu, Dud. Ketika ya sama yang saat inilah gitu, ketika dia lagi sayang-sayangnya sama saya berasik-asikan dengan maksudnya menghiraukan dia lah gitu. Tapi ketika saya lagi sayang-sayangnya sama dia, akhirnya dia berpikir bahwa harus meninggalkan saya karena supaya tidak ada pertengkaran-pertengkaran pada pertengkaran-pertengkaran lagi gitu dan gitu ya. Oke, Skip. filter. Jangan dilanjut, nanti ketahuan bosku. Nih kan Lanjut lanjut. karena hilangnya budaya nongkrong gitu kan, jadi Jidan juga kurang merasa apa ya? Jidan tadi bilangnya kurang merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya dari Kurang sebagian merasa diriku. adanya teman lah istilahnya gitu. Ya, kurang merasa adanya teman karena teman itu adalah segalanya, bosku. Teman adalah segalanya. Dude, maksudnya Keluarga nomor 2 aku bilangin juga. iya betul karena ketika kita cerita ke teman teh wah bener-bener enak gitu ya kayak bener-bener kita cerita kayak sama om lah istilahnya teman itu adalah om kalau menurut aku mah om ketika kita cerita sama om itu kita nggak akan ngefilter apa yang kita omongin tapi ketika kita ke orang tua kita bakal ngefilter omongan kita gitu sama om itu kan Itu. wah sama om itu santai sama om itu karena om itu adalah orang yang bakal bisa menjaga rahasia kita tapi kita cerita kita ke orang tua itu orang tua mah atau contohnya ibu-ibu lah bisa lemes gitu ke teman-temannya gitu. Iya Ketika kita benar. cerita ke ayah, ayah bakal cerita ke kakek atau ke nenek atau ke om-om atau ke bibi-bibi yang lainnya gitu. Saya sudah berpengalaman dengan yang seperti itu, Bapak. Jadi saya sedikit memfilter cerita-cerita ke orang tua. Saya menjaga cerita-cerita ini ke orang tua. Jadi saya lebih mencurahkan ceritanya kepada teman. Ketika saya Good. misalkan putus hubungan, saya butuhnya ceritanya sama teman. Saya nggak akan cerita dulu ke orang tua. Ketika orang tua bertanya, apakah benar itu kamu putus? Baru saya bilang, iya putus, gitu aja, gitu. Nggak usah dijelasin. Gitu kan, Dan? Gitu kan, Dud. Nih kan, terus, ya, karena budaya tongkrongan yang Ngomong hilang putus lah. ini, bisa atau harus, Dud. Lanjut. Nih ya, budaya tongkrongan udah hilang dari anak-anak muda. Budaya apa lagi nih yang hilang dari anak muda apa? Oh, hangout sama teman-temannya hilang gitu kan. Betul. Terus kayak budaya Jangan yang punya pacar. ya, oh ya, budaya orang pacaran pun hilang. Nih gimana nih tanggapan Aljidani tentang budaya hilangnya orang pacaran nih dan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia tuh orang pacaran tuh tiba-tiba apel ke rumahnya bawa sesuatu ngasih apa gitu sesuatu ngasih apa ke orang tua ceweknya atau ngasih apa ke orang tua cowoknya tanggapan Aljidane itu seperti apa nih Tukang martabak rugi sih, Cil. oh tukang martabak rugi karena tukang martabak ini adalah salah satu kunci untuk kita apel ke rumah cewek seperti itu Kak Jidan. Betul, betul, betul. Tapi kalau aku pribadi kan nggak punya cewek gitu, jadi nggak tahu. Tapi kalau Oh, lihat teman-teman nggak punya sih, cewek ya Dan awas ya sampai ini ke up ke YouTube nanti cewek kamu marah-marah Dan hah, serius nggak punya cewek? Udah skip. awas aja Dan hati-hati Dan hati-hati. Nggak gini, Cil. Kalau misalkan eh, hilangnya orang pacaran sih kan waktu dulu tuh waktu sebelum adanya pandemik ini malam minggu macet-macetan ya banyak yang Ya, pacaran itu pada pergi ke di mall taman kota gitu. di mana-mana Mereka lah pergi ke mall ya gitu, ke bioskop gitu. Duduknya teh di atas paling ujung kanan. Nah, nanti teh pas lagi nonton bioskop teh ada suara-suara aneh gitu. astaga. Atau enggak dia Nah kalau misalkan nyewa salah satu room atau enggak kayak movie room gitu yang buat khusus gitu kan. Aduh, bahaya gitu. tapi adanya pandemik ini jadi apa ya jadi mengurangi dosa sih dosa Iya, kalau pacaran ya. Jadi kan banyaknya dosa
lebih Benar. banyak mengutarakan kangennya teh dengan berdoa gitu ya. Ya Allah, aku kangen Betul, di sama sepertiga malam. ya betul. Ya Allah, aku kangen sama dia. Tolong jaga dia Nah, baik-baik di sana supaya kita ya gitu. jodoh pada nantinya gitu kan. Amin. Kok Amin. amin sih? Hayati. Aduh, ide deh. Nah, amin oke orang nggak apa-apa lah. Yang namanya berdoa, segala berdoa itu harus diaminkan gitu kan. Karena Ya, berdoa betul. adalah tujuan yang baik gitu untuk kedepannya. Kecuali kalau Gimana nih tanggapan yang lain? doain jelek ke orang lain itu gak boleh. Iya, betul betul. Sok lanjut 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 lanjut. Udah, Cil. Ya Nah, gitu, orang pacaran tuh ruginya mah gak ketemu pasti. Obat rindu kan cuma bertemu. nah, tapi kan sekarang bisa dan bertemu dengan, tapi maksudnya bertemu dengan video call tuh kayaknya kurang ya rasanya kurang. Kurang chemistry-nya kurang, kurang dapet. Kurangnya kayak hati ke hatinya teh kurang kena gitu, kurang ngences lah. Ibaratkan ibaratkan apa ya? Ibaratkan penonton mah itu teh kurang ambiar gitu. Nah, Iya betul. situasinya teh kurang ambiar gitu. Kan tunggu. Sebelum kalian lanjutin video ini, jangan lupa di like and subscribe. Tuh, subscribe yang tombol merah. Jangan lupa ya, di like and subscribe. Dan jangan lupa nyalain terus loncengnya biar tahu tentang aktivitas Yahya Channel. Komen and share-nya terakhir aja setelah nonton video ini. Orang pacaran tuh dari pegang-pegangan tangan gitu kan. Dari si cowok teh ngerangkul gitu sampai si ceweknya teh bersandar SGS. di bahunya si cowok gitu. Dan ketika si ceweknya bersedih teh si cowoknya teh bilang, gunakanlah bahuku sebagai bantalmu untuk bersedih gitu kan. Adik, duh. Ceritakanlah segala kesedihanmu supaya aku bisa tahu apakah aku bisa memberi saran yang terbaik untukmu. Duh, tah. Seperti itulah gombalan-gombalan cowok gitu ya. Maksudnya bukan ya Gimana aja walaupun itu ada mah. beberapa cowok tidak seperti itu. Maksudnya kita sebagai kaum jomblo gitu, bukannya kita jijik atau gimana, tapi maksudnya ngerasa kasihan aja gitu sama orang pacaran gitu. Tidak bisa memanfaatkan waktu yang kosongnya sama cewek yang kalian idam-idamkan, yang kalian berdoa supaya benar-benar jodoh bersama kalian gitu. Orang mau merasa kasihan aja gitu. Karena kaum jomblo itu ketika malam minggu pasti berdoanya hujan gitu kan. Supaya yang pacaran tuh pacarannya di rumah aja gitu kan. Tapi kalau pacaran di rumah aja teh berbahaya. Jadi kaum jomblo janganlah doa aja teh hujan gitu. Kalau udah di rumah mah tuh pasti pacarnya teh di kamar, udah di kamar teh nyetel musik keras-keras, terus gelap-gelapan, si kasur teh genjot-genjotan, atau jangan ya. Karena kalau pacaran di rumah teh adalah menghangatkan sesuatu yang tidak harusnya dihangatkan gitu kan. Benar tidak? Menghalalkan segala cara juga biar nafsu tersalurkan. Nah, jangan sampai pacaran Terus di rumah adalah sebagai sarana sagapung. Sange nggak ketampung gitu kan. Jadi bahaya gitu. Prosesnya tuh aduh sangat bahaya. Jadi buat kaum-kaum jomblo ketika pandemik ini berakhir, janganlah kalian berdoa kalau malam Jumat di malam minggu Minggu itu hujan, janganlah. Semoga malam Minggu itu adalah malam yang terbaik bagi orang-orang yang pacaran. Diberikan kesadaran bagi orang-orang yang pacaran. Gitu ya, jangan didoakan hujan karena kalau hujan tuh kasihan gitu di rumah. Kasihan siap ceweknya gitu kalau di rumah teh ngejerit gitu kan. siap aku jomblo kan, aku jomblo. Iya, masa jangan percaya ya guys kalau Aljidan yang jomblo. Karena nanti di link description ada list-list cewek yang pernah Aljidan deketin. Nah, hati-hati aja. Gelo. Dan di link description juga bakal ada cewek yang sekarang benar-benar lagi deket Aljidane dan Aljidane Waduh, perjuangkan. loba tuh. Jadi hati-hati ya saat dekat dengan Aljidane. Jangan sampai termakan kata-kata buayanya Aljidane ya. Karena Aljidane adalah sosok fuckboy, dude. Si kecil manis yang mengenalkan Sekarang udah kata-kata yang manis gitu kan. Kenapa nih? Cil.
Kenapa? Kenapa? Sekarang kan ada ketemu orang yang bikin aku insyaf. Yo, bagus lah. Sobat Aku Insaf juga, ya, aku sobat juga, Insaf. aku juga pernah tuh ketemu orang yang buat aku sadar akan kesalahan aku. Anjir, Sadar sobat sementara insaf atau kita, sobat insaf. Vincent Desha Show gini teh, gini-gini juga penonton Vindes Show gitu kan. Sobat insaf. ternyata suka nonton Vindes, Suka tuh. Karena itu bagus juga itu buat ditonton. Sobat insaf. Mantap. Nih kan beberapa budaya udah hilang. Tadi tongkrongan, tadi pacaran, terus jalan-jalan, hangout, apapun lah yang itu ya budaya-budaya. Terus dan ada juga nih dan di Indonesia lagi viral yang salah satu masyarakat pakai APD, terus dia bilang kayak gini ya, ayo kalian semua mau mati, keluar aja keluar biar kayak Ekuador gini. Menurut Iya, iya. Anda gimana nih? Tahu, tahu. Bagus atau enggak? Brutal atau enggak? Komentarnya, Tanggapannya. tanggapannya. Dibilang bagus atau jelek sih, nggak tahu sih. Tapi mungkin kasihan sebenarnya ke garda terdepan, ke tenaga medis yang udah all out 100% fight buat si corona, Pasien-pasien. terutama buat pasien-pasiennya gitu. Iya, Nah, betul. di sisi lain masyarakat banyak yang keluyuran, ke Leha-leha mall. gitu kan ya, kayak yang baru-baru ini yang Hamin berapa lebaran mereka keluar gini ke mall rame-rame sampai tiba-tiba tim medis melakukan rapid atau swab test di mall tersebut gini kan, sampai terbukti salah satu kasirnya gini terkena COVID-19. Aduh, tuh hati-hati, makanya jangan gerak. Itu udah gimana ya, masyarakat Indonesia teh susah gitu, orangnya teh sulit gitu, maksudnya ketika kita menerapkan sesuatu, mereka pasti berpikir kenapa adanya aturan, karena harusnya adanya aturan itu harusnya dilanggar gini. Karena adanya aturan itu buat dilanggar ya. Tapi maksudnya ketika PSBB mah jangan dilanggar ya, PSBB mah ya karena untuk menjaga kesehatan kalian juga gitu maksudnya. Ketika melanggar lalu lintas jangan, karena itu bisa membuat kalian celaka gitu. Melanggar hukum-hukum Indonesia yang ada jangan. Contohnya nanti kayak yang ngeprank gini di YouTube ngasih sembako padahal mah sampah isinya. Jadi kan baju lebarannya bagus, baju tulisannya tahanan atau udah jangan sampai seperti itulah ya. Ya kalau mau apa ya? Sewajarnya lah kalau mau keluar rumah gitu ya, yang perlu-perlu aja, kayak beli apa, keperluan rumah, keperluan dapur, apalah. Iyalah. Dan sekarang juga kalau misalkan mau beli apa mah tinggal online juga ya sebenarnya mah ya. Tinggal pakai aplikasi ojek online gitu ya. Terus mau beli baju. Bisa pakai aplikasi. Ada aplikasi Ovi ya. Iya, bener. Terus kalau mau beli Ada baju Tokopedia, tinggal lewat all Tokopedia. shop gitu. Terus kalau mau cari uang ya kerja gitu. Kalau mau cari uang itu kerja. Ada nggak ya walaupun kalau mau cari uang tuh di masa pandemi ini susah ya kalau cari uang gitu di masa pandemi ini. Tunjukin kreativitas gitu kalau mau cari uang di masa pandemi mah, kayak buat all shop tentang makanan lah supaya bisa dijualin gitu. Ya mudah-mudahan juga dapat uang buat makan sehari 2 hari mah cukup gitu misalkan. Ya kayak kami lah gitu sebagai anak-anak muda yang udah lulus. Itu berpemula. Iya, maksudnya kayak kami gitu, anak-anak muda sekarang gitu mau udah lulus terus bingung kan mau gimana, mau kerja aja susah. Ya ginilah kita ngembangin bakat kita dengan membuat channel YouTube gitu supaya ya amin-aminnya juga subscriber banyak, terus terkenal juga, itu mah sebuah bonus, terus dapat uang juga. Ya setidaknya bakat kami tersalurkan lah gitu dan bisa membantu orang tua juga. Benar nggak ada?
Benar, tapi Cil, Iya, gimana? dengan catatan Dengan catatan satu bagaimana? Cil. Satu, bagaimana, Cenah? Kayak gimana, Dengan Cenah? catatan satu nih, kalau misalkan kalian udah punya dunia kerjanya atau dunia bakatnya masing-masing. Misalkan aku sebagai pengen pengen tiba-tiba ke dunia musik gara-gara saingannya lebih rendah, itu gak usah maksain gitu. Iya, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya, dan ya, Kemarin kan kata si Abang, dengar gak? aduh belum nonton yang itu mah, baru lihat yang part Katanya satunya doang. katanya gini nih, kalau bisa salah. Semua udah dikasih jalurnya, tinggal kita aspalin. Keren gak tuh? Ya, bener. Jadi Maksudnya semua udah segala sesuatu teh ada jalannya, walaupun jalan itu jelek, jalan keluarnya apa? Ya kita aspalin supaya bagus gitu. betul Aspal itu teh ada sebuah pikiran kita gitu, gimana sebuah pikiran dan i perjuangan. iya, betul. Lanjut. Nah, Ajudannya kan itu adalah pemikiran seseorang. Terus temen aku juga ada, kata si Deapa nih yang punya Fanboy TV, dia pernah bilang gini, ketika kamu ketika kamu mengejar cewek, carilah apa yang kamu butuhkan, tapi jangan apa yang kamu inginkan. Ngerti nggak maksudnya, Dan? Benar, ngerti. Jadi ya kalau misalkan keinginan itu gara-gara nafsu biasanya ya, kayak kita beli barang nih. Beli barang itu Ya, dahuluin dulu ketika yang kita beli HP, oh dibutuhkan. ini bagus nih, gue ambil gitu, atau aku ambil. Nah, Ketika kita lihat baju, oh ini baju bagus nih, ambil. Itu kita inginkan, tapi kita tidak terlalu membutuhkannya. Kita hanya menginginkan saja gitu. Kalau HP jelas sih kita lebih sangat butuh kalau HP mah. Benar nggak, Dan? tapi kan kalau uangnya belum ada ya kita cari yang sama aja kebutuhannya tapi lebih lebih rendah gitu nilainya, Iya, kayak motor karena metik sama motor kuping gitu. Tahu lah iya ya. betul. Ketika kalau ibaratkan mah ya, kata-kata itu teh, kejarlah apa yang kita butuhkan, jangan apa yang kita inginkan. Kayak Oke. Cewek kalau gimana cewek? kalau menurut orang mah ya, kayak misalkan, apa nih yang kita butuhkan? Sembako untuk makan. Apa nih yang kita butuhkan? Uang. Buat kita segala sesuatunya kita cari gitu kan ya. Jadi yang kita inginkan mah, prioritaskanlah apa yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan gitu. Siapa tahu setelah kita bisa dapatin apa yang kita butuhkan, kita juga bakal dapat apa yang kita inginkan gitu kan ya. Aduh. Jadilah janganlah terlalu mengharapkan sesuatu dengan berlebihan lah. Harapkan sesuatu dengan perlahan-lahan. Karena segala sesuatu yang Tapi dilakukan dengan perlahan-lahan itu hasilnya betul. akan memuaskan pada akhirnya. Intinya mah sabar, Dud. Kalau sabar mah pasti juga ada jalannya. Gitu kan ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu ujungnya cuma mengecewakan, Cil. Iya, betul. Kadang segala sesuatu yang dikejar itu bisa jadi hal yang sangat menyedihkan gitu di akhirnya teh. Kalau misalkan Contohnya itu salah satu yang kita inginkan itu. Kalau misalkan yang kita inginkan kita kejar nih, kejar. Udah kita dapat, padahal kita cuma ingin doang, nggak kita butuhin. Tinggalin kan? Nyedihinnya buat siapa? Buat si ceweknya, atau nggak buat si cowoknya juga nyedihin. Karena ngejarnya yang apa yang dia inginkan, bukan yang butuhkan gitu. tapi Cil, aku mau nanya nih kalau tentang cewek nih. Ya, awas ya kamu. Hati-hati. Mending Sedikit adik kelas, difilter, bos. Sedikit difilter. ya. Mending adik kelas atau seangkatan. Mending yang di bawah atau seumuran maksudnya. Oh, ya kalau mencari pasangan mah ya. Anda, hati-hati. Gini, Dan, kalau menurut orang mah ya, carilah orang yang seumuran.
Ya kalau yang seumuran boleh, yang di bawah juga boleh. Karena gini ya Dan, kalau misalkan kita sama yang seumuran, pikirannya tuh sama gitu sama kita teh, sama-sama dewasa gitu. Tapi ketika kita dapatkan yang lebih di bawah kita, belum tentu pikiran mereka tuh sama-sama kayak kita gitu. Tapi ada beberapa juga orang yang umurnya di bawah kita tuh pikirannya udah maksudnya lebih maju, pikirannya teh maju gitu. Maksudnya teh nggak kayak manja lah gitu. Kadang orang-orang yang seumuran sama kita aja dia bisa manja gitu sama kita. Jadi maksudnya lebih berhati-hati lah. Tapi kalau disuruh milih yang seumuran atau yang di bawah, mending milih yang seumuran gitu Dan. Karena karena maksudnya yang seumuran itu lebih meyakinkan Dan. Lebih menjanjikan. Ya lebih menjanjikan karena yang di bawah yang seumuran itu yang di bawah umur itu kadang masih labil, kadang ketika kita bilang mau, dia bilang tidak mau. Tapi kalau yang seumuran mah, kalau misalkan dia nggak mau, ya tinggal bilang nggak mau gitu. Jadi biar nggak terlalu menyakitkan hatinya kita juga gini. Tapi kan kalau yang di bawah umur mah, ketika kita bilang nanti si yang di bawah umur mah bilang dulu mau gini. Tapi lama kelamaan bilangnya nggak mau gitu. Jadi bikin kita dulu seneng baru bikin kita jatuh gini kan. Itu tuh lebih sakit sih sebenarnya mah. Jadi was-was lah gitu. Kalau Jidan milih mana? Yang seumuran atau Curhat yang di banget. bawah? Hah? Aku Iya tuh. aku Iya, milih mana kamu? kan Jangan ada jangan bullshit lah jadi pernah orang. aku enggak gini nih. Pernah dengar dari gak tahu lupa nih. Serius. Dari mana? Dari mana? Sumbernya sumber terpercaya. Lupa tapi pernah ada yang bilang. Sumber terpercaya ya ini mah kayaknya mah ya. Sumber terpercaya Aljidane. Iya gimana Pokoknya Cil? mah kalau aku ngedeketin nah jadi curhat gitu Gak apa-apa lah. Karena ngohak ini adalah ajang curhat juga bisa gitu, bos. Enggak, Cil, gini, Cil. Kalau misalkan aku ngedeketin orang nih, ngedeketin cewek, ada partnya gitu, ada bagian-bagiannya kayak misalkan enggak apa ya namanya teh? Enggak Enggak apa? sembarangan ngedeketin gitu. Oh, ngerti. Ada part misalkan kita ngelihat dari jauhnya dulu gimana, ngelihat kalau gak ada kita, takutnya cewek zaman sekarang kan banyak yang cuma caper nih di depan orang-orang, di Iya, depan cowok apalagi. betul. Kadang dia menunjukkan Kadang betulan, di depan aku maaf ya teteh. kadang kadang si cewek teh menunjukkan jati diri yang bohongnya di depan kita, gitu kan? Benar-benar. Di depan kita. Tapi ketika di belakang kita dia menunjukkan jati diri yang sebenarnya gitu. Kayak misalkan kalau di depan kita mah sok jaim-jaim lah, sok gemes-gemesin lah, padahal mah emang ngegemesin gitu kan sebenarnya mah kan. Tapi ketika di belakang kita, dia mau orang itu yang cerewet lah, kayak gimana lah, suka nyari apa lah, suka cari-cari masalah lah, misalkan di belakang kita mah kan kita nggak tahu gitu. Jadi ya, Makanya Cil. Kalau jadi ini cowok mah tuh harus pintar. gini dan, Stop. khususnya nih ya, Sorry. teruntuk cewek-cewek gitu kan. Kalau kalian mau dapet sesuatu apa yang kalian butuhkan gitu ya, buat cewek-cewek, tunjukin lah jati diri kalian sebenarnya gitu maksudnya. Gak usah jaim-jaim lah. Ketika kalian bisa menunjukkan jati diri kalian dan si cowoknya bisa nerima kalian apa adanya, ya bagus gitu, terusin gitu. Tapi ketika kalian menunjukkan jati diri kalian dan si cowoknya nggak mau nerima kalian apa adanya, ya udah tinggalin gitu. Karena ketika hal yang orang yang tidak bisa menerima kalian apa adanya, karena itu yang kamu inginkan, bukan yang kamu butuhkan. Ketika ada orang yang bisa menerima kamu apa adanya, itulah yang kamu butuhkan. Ingat, itu cewek-cewek, ciwi-ciwi, ya ingat. Halus. Dan buat para cowok, kalian pun juga harus menerima apa kurangnya cewek, apa kelebihannya cewek, gitu. Dan cewek juga harus menerima si kaum-kaumnya cowok. Nerima kurangnya, nerima lebihnya, gitu. Jangan pingin lebihnya aja karena setiap orang kalau misalkan kamu pingin nerima lebihnya doang saat
ketika dia jatuh apa kamu masih mau ada buat dia gitu? Kan belum tentu gitu betul. ya, Dan ya. Gini Cil, aku juga mau ngelurusin nih omongan aku yang tadi Sinca. Iya, sok nggak apa-apa. Terus lurusin aja. Klarifikasi Jadi ya, klarifikasi. emang setiap orang kan beda-beda nih ya. Iya, Cewek juga betul. beda-beda. Betul. Tapi mayoritas kalau menurut pengalaman aku gitu, aku Benar berteman sama si pengalaman cewek-cewek. atau memang pernah dan sering terjadi gitu. Ya pokoknya mah seumur hidup aku nih ya, Oh, aku lihat sorry. cewek-cewek tuh mayoritas gengsinya gede Cil. Jadi Iya, si buat kita para cowok nih ya, iya. harus pinter-pinter lah mancing biar jati diri si cewek ini keluar di depan kita gitu. Iya, betul sih. Kadang gengsinya cewek itu lebih besar gitu kan daripada cowok. Kadang Betul. kalau lagi berantem aja, ketika si ceweknya yang salah, si cowoknya harus ngaku salah. Bener nggak, Dan? Ya, aku pernah dikasih tahu Cil sama teman, Nah, gimana cenah dikasih tahunya teh? cewek punya 3 pasal Cil. 3 pas. Yang pertama, Wanita ketika selalu benar. ya betul. Yang kedua, 4 pasal, 4 pasal, 4 pasal. 3 3 4, 4. oh Ini 4. versi teman aku. Yang Teman aku. pertama, Wanita selalu benar. jelas. Yang kedua, ketika Pria cowok selalu salah, salah. oh, Pria selalu salah nih. oh biasa salah. Ketiga, ketika Kalau cowok pria benar, wanita pasti lebih lebih benar benar. dari dia. Nah, betul. Yang keempat, Yang ketika keempat itu pernyataan 1 2 3 itu benar. benar. Betul, betul sekali. Betul sekali. Karena kadang gini, Dan, ketika lelakinya itu menyarankan sesuatu yang lebih bagus gitu ke si ceweknya pasti berpikir, lah, yang make sesuatu, yang make barang itu gue, kenapa lu yang ngatur-ngatur hidup gue? Tapi dan itu si ceweknya itu nanya, "Ay, ini bagus gak buat aku?" Ketika lo ngatur dia bilang, "Tapi menurut aku bagus yang ini." Ya ngapain nanya, Bambang? Ngapain nanya gitu. Bosku, ngapain nanya gitu. Selagi bisa Tapi punya pemikiran sendiri ngapain nanya. Cil setuju gak? Ngebuang-buang kata-kata doang gitu sebenarnya teh. Cil, Tapi kalau aku kamu tahu setuju sih kan? maksudnya tujuan si cewek itu teh maksudnya tahu lah bisa kayak cari-cari perhatian lah. Udah kebaca. Curi-curi pandang. Iya, mindset cewek mah gitu-gitu doang gitu. Yang pertama curi-curi pandang, yang kedua curi-curi perhatian, yang ketiga curi-curi kasih sayang, bosku. Gitulah. Tapi aku pernah dinasehatin Cil sama orang, Iya, gimana? Cenah kalau nasihatnya. pacaran itu buang-buang waktu Cina Cil. Gimana nih Kenapa? menurut? Karena gimana ya? Kalau kita ini kata orang yang nasehatin aku ya. Iya. Jangan Katanya sampai kalau orang yang nasihatin kamu itu pernah ada hubungannya sama saya ya. Nanti enggak. takutnya saya ngomong keceletot, bosku. Enggak. Oh iya siap santai. Gini Kalau ke nih, Cil. kalau kepleset, dah gawat ini kalau kepleset gawat. Nih, ambil pahitnya dulu katanya kalau misalkan kita pacaran dan akhirnya dia bukan jodoh kita, namanya itu ngejagain jodoh orang, cenah. Jadi segala sesuatu ambil pahitnya dulu kata orang itu teh. Sedih gitu. Kayak ibaratkan gimana ya? Kalau dibilang pacaran adalah buang-buang waktu bisa jadi. Tergantung juga ketika misalkan si ceweknya ngerasa laki-laki adalah sosok imam, pasti si ceweknya selalu mengingatkan apa yang harus dilakukan kayak ibadah gitu, selalu ingat sama Allah gitu kan ya. Kalau misalkan yang berbeda agama mah selalu ingat Tuhan gitu kan. Ketika ceweknya bisa mengingatkan mah, selagi bisa mengingatkan, ayolah ingatkan gitu. Ketika kamu tidak mau mengingatkan, ya si cowok pun tidak akan pernah mau mengingatkan kamu gitu. Ketika kamu salah, tapi cowok mah nggak akan pernah gengsi sih. Ketika si cewek salah, pasti si cowok akan mengingatkan bahwa dia itu salah. Tapi cewek kadang gengsi gitu kan, ketika si cowok salah, cewek tak akan gimana ya, maksudnya bukan nggak akan sih.
jarang untuk mengingatkan bahwa si cowok itu salah. Padahal si cewek masih pasti bilangnya kayak gini, introspeksi dirilah gitu. Ingat-ingat kesalahan kamu apa baru kamu boleh ngobrol sama aku gitu kan. Cil, please Apa? jangan curhat, jangan curhat. Bukan curhat. Ini maksudnya teh kayak apa ya? Ya dasarnya gitu. Maksudnya dasarnya pasti seperti itu gitu. Walaupun itu ya apa yang saya rasakan, tapi maksudnya pasti akan seperti itu gitu. Maksudnya siklusnya pasti gitu-gitu aja gitu. Kadang gini dan si cewek itu merasa jadi korban gitu. Padahal si cewek itu kadang merasa jadi korban dari si cowoknya. Padahal apa? Nggak pernah kamu tuh dijadikan korban gitu. Padahal si cowok yang selalu dijadikan korban untuk berpikir sehebat gimana ya? Kadang ketika si cowok disuruh mikirkan kesalahan dia itu apa gitu. Kadang si cowok itu suruh pikir, kamu mikir aja salah kamu apa ke aku gitu. Kadang orang suka berpikir kayak gini gitu. Kalau cowok itu adalah bukan cowok tidak sehebat pemain catur yang jago berpikir gitu kan. Dan cowok juga tidak sehebat pemain puzzle yang selalu memecahkan teka-teki dengan cepat gitu. Maksudnya kayak Iya channel. kadang dia teh kadang si cowok si cewek teh kadang mempersulit gitu. Kayak Tapi cil, si cewek teh kayak panitianya gitu. Panitia si pemain catur sama si pemain puzzle menyulitkan si orang yang lombanya gitu. Tapi cil. Gimana Dan? Gimana? Kan kata mana tadi nih, cewek sering bilang gini nih, introspeksi dong gitu kan. Ya, menurut pengalaman Tapi orang ada ya. benernya. Ada benernya ya, Cil. Iyalah. Jodoh kan cerminan kita gitu. Jadi Iya. ya benar kita harus introspeksi juga gitu. Iya sih, betul. Karena Tapi yang aku tahu dan yang aku dengarkan selama di TV, selama di YouTube gitu. suka Ketika dengerin yang galau-galau? bukan yang galau-galau, maksudnya teh yang kayak ceramah-ceramah kayak gitulah, maksudnya. Kan galau mah nggak boleh dan maksudnya ketika sedih itu jangan berlarut-larut gitu lah. Ketika kamu bersedih ingatlah gitu. Ketika kamu sedih atau sakit hati karena seorang cewek, ingatlah apakah kamu menyakiti hati Tuhanmu nggak gitu. Bisa aja kan ketika kamu lagi sedih kamu lupa sama Tuhan kamu. Kamu Nih juga pacarnya sama aja Uti ya? apa? Pacar Acil Uti ya? Oh, Pacar bukan. Aku belum punya pacar, jomblo. Hmm. Kan udah bilangin jomblo. Kenapa? Udahlah, Anda jangan mancing-mancing. Ini channel saya. Anda kok mancing-mancing? Anda mancing-mancing. Aduh. Ya, maksudnya Ada. adalah rahasia dapur lah itu mah. Belakang lah. Anda sudah tahu, Anda jangan pura-pura tidak tahu untuk memancing-mancing saya. Gitu. Anda jangan pura-pura lupa, bos. Maksudnya ya. Lanjut, kita ngomongin apa lagi nih? Ya, maksudnya gini Dan. Ya kita lanjutin yang tadi dulu ya. Maksudnya. Oh, boleh. Yang tentang jodoh adalah cerminan diri kita sendiri gitu. Maksudnya ketika kita orangnya sering menyakiti hati orang lain, si ceweknya juga adalah orang yang bakal selalu menyakiti hati kita gini kan. Misalnya jodoh tuh kalau misalkan kita nggak bener, karma-karmanya kita tuh ada di jodoh kita gini kan. Ketika kita lupa sama Tuhan, si ceweknya ini juga bakal lupa gitu sama Tuhan teh. Dan ketika kita baru ingat sama Tuhan, si ceweknya ini pun bakal ikut gitu sama kita teh. Itu jadi maksudnya ya benar kata si cewek, perbaiki diri lah gitu. Iya benar. Karena si cewek juga ingin yang terbaik lah buat kita, bukan buat dianya doang gitu. Karena misalkan kita bisa memperbaiki diri kita dan membuat diri kita semakin baik, itu adalah salah satu cita-cita cewek gitu, dan itu adalah sebenarnya membuat hati cewek lebih senang gitu. Berubahlah jadi baik selagi kamu bisa. Jangan sampai kamu berubah lebih baik ketika kamu sudah tidak bisa gitu kan.
Keren banget. Duh. Berdasarkan pengalaman dan fakta ya. Ini tuh bukan gosip atau gimana, ini fakta ya. Karena ini adalah sebuah pengalaman. Betul kata Jidan tadi, fakta dan pengalaman gitu. Karena di ya situ karena gini dan karena segala sesuatu yang sesuai dengan fakta adalah pengalaman rata-rata gitu kan. Betul. Kan karena kalau menurut sejarah itu adalah belajarlah dari sebuah pengalaman supaya menjadi lebih baik gitu. Ya. Kalau kamu sampai melupakan masa lalu, kamu tidak akan bisa melihat atau memperbaikinya di masa depan gitu. Bener. Ketika kamu salah di masa lalu, jangan sampai kamu melakukan kesalahan itu di masa depan gitu. Ketika kamu pernah menyakiti seseorang, jangan sampai pernah di masa depan kamu sering menyakiti seseorang. Keren. Iya tuh harus tuh. Karena keren adalah cerminan hidup kita gitu kan. Itu menurut saya Bapak. Nih Dan karena ya, tadi kita udah ngomongin jodoh, ngomongin tentang corona, ngomongin tentang cewek, ngomongin tentang sifat-sifatnya anak muda, tentang tongkrongan dan gimana ya? Terakhir pertanyaan saya. Apa sih yang Jidan senengin dari sosok wanita yang sekarang Jidan deket deh? Atau sosok ibu atau sosok keluarga yang Jidan suka tuh siapa? Wanita yang aku dekat sekarang. Ya, sosok wanita. Ibu lah. Ibu. Maksudnya yang lain. Yang lain nggak ada kan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Misalkan nih, kan dari tadi udah ngomongin jodoh nih ya. Ya. Iya. Lanjut, Bos. Lihat sosok ini mah bukan yang dekat sekarang ya. Sosok wanita idaman ya. Idaman ya, sosok wanita idaman ya. Kita pasti sebutnya ibu. Iya, sosok wanita idaman itu yang ya pengen kayak ibu sih. Iya, betul. Kalau maksudnya kita nyari sosok wanita itu pasti mikirnya lah kita cari sosok lah seperti ibu kita gitu. Tapi yang bisa menjaga dan anaknya. Iya, tapi ingat carinya juga yang mau nerima kita dulu gitu. Ketika kita kita bisa nyari orang yang sosoknya sama kayak seorang ibu tapi dia tidak bisa menerima kita ada apa adanya, sia-sia aja gitu. Sulit. Oh gini Wajir, tadi pertanyaannya ini kan sosok wanita yang lagi dekat sama aku. Iya, betul. Gini aja weh, biar adil sosok. Dan adil dan makmur. Kita satu-satuin. Hah? Adil dan makmur. Kita satu-satuin aja nih sosok wanita teman-teman dekat sama mantan aku. Ya, okay. Betul? Boleh. Terserah Jidan lah dari Jidan yang dikasih pertanyaannya juga. Yang aku suka dari mereka itu adalah pertama nih selalu ngingetin aku dalam hal kebaikan. Gitu. Bagus. Yang kedua. Ya, berarti gak jauh beda ya sama ibu itu, sama sosok ibu. Sama ibu gak jauh beda. Selalu menasihati anaknya untuk menjadi lebih baik. Terus yang kedua, dia itu orangnya ini sih jarang ya wanita yang gengsi, jarang wanita yang mau ngungkapin kesalahannya. Kan kebanyakan gengsi. Nah, kalau dia itu dia lagi. Mereka itu. Iya. Maksudnya gini Dan, nggak apa-apa lah maksudnya. Ya kadang sih ada cewek yang mau mengakui kesalahannya walau nanti gitu lama baru dia ngaku. Setelah kita ngomong dia baru ngaku gitu. Kadang ya kayak gitu ya. Kadang. Yang kedua tuh. Kalau mereka sih kebanyakan itu sih. Yang ketiga. Yang ketiga nih terakhir nih. Yang terakhir. Selalu istilahnya mengapresiasi perjuangan. Oh ya betul. Apresiasi. Maksudnya apa ya? Proud itu adalah suatu kebanggaan buat kita gitu sebagai cowok gitu. Ketika si cewek mau nerima kita dan mau memperbaiki diri kita, sebenarnya sih kalau memperbaiki diri
bagusnya dari kita sendiri, tapi ketika dia mau mengingatkan dan proud gitu sama kita, ya alhamdulillah dan kita juga bersyukur gitu. Bagus Nah, banget. itu juga Bener sama kan? kayak ibu Maksudnya aku. Iya. semakin senang gitu kitanya juga ya, dan ya semakin senang gitu, semakin kitanya juga berani untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, misalkan kayak pernikahan atau menjadi benar-benar sosok lelaki yang akan ada buat dia selalu gitu kan. Dan ya Nah, ketiga karakter itu teh ya ada gitu dalam ya pasti ketiga apa karakter ini adalah selalu ada dalam ya, ibu-ibu kita sosok ya. ibu. Oh, gitu. Jadi itu sih. Tuh, jadi Bang, gitu ya. Jadi maksudnya gitu doang. iya gitu. Gak apa-apa dan gak apa-apa. Bagus, bagus. Betul. Iya benar juga tadi kata Jidan. Ketiga ini adalah pasti akan selalu ada di sosok ibu-ibu kita gitu. Pertama apa pertama? Pertama, selalu mengingatkan ke hal yang baik, mengingatkan hal yang baik. Benar teh? Kedua, Kedua, yang kedua itu adalah kalau kalau ya, aku lupa Yang pokoknya ingatnya tuh yang ke satu sama yang ketiga. Yang ketiga teh menghargai perjuangan. Bener kan yang betul. ketiga. Yang kedua, kalau yang kedua Pol, Kedua, kedua Pol. Kedua Pol, Yang kedua lupa dan apa dan tadi? Yang kedua lupa semuanya. enggak, yang kedua selalu apa ya? Bukan selalu sih. Sering Oh, sering sering mengakui kesalahannya. Ya kan? ya itu sering banget. Iya, tuh. Kadang di ketiga ini teh ada juga di beberapa cewek yang saya deketin gitu. Kadang-kadang sih. Kadang maksudnya sulit lah menemukan wanita yang bisa seperti ini gitu. Dan seperti ketiga sifat atau ketiga perilaku ibu kita tuh jarang. Karena ketika kita bisa menemukan hal yang ada hal ketiga ini ada dalam cewek tersebut, wah itu adalah hal yang sangat bagus gitu bagi kita gitu. Tapi kadang ketika kita menemukan orang tersebut, ada kata yang lain gitu di hati kita. Dia cuma Betul. kadang kita nggak suka ngomong ini. Ketika dia suka, kan ada cewek yang punya tiga sifat ini, ada lagi nih. Ketika dia suka, kitanya tidak suka. Malah kita suka sama yang orang lain yang nggak punya tiga sifat ini gini. Kadang itu saya sulit gitu. Jadi we terus gitu, kayak gitu terus siklusnya teh. Tapi ketika udah dijodohkan mah pasti bakal kita ketemu sama tiga sifat ini teh gitu. Jadilah selalu waspadalah bagi kaum cewek, waspadalah bagi kaum laki-laki gitu ya terhadap kaum cewek, dan waspadalah kaum cewek dengan gombalan-gombalan laki-laki gitu kan ya. Belum tentu gombalan tersebut adalah sebuah janji dan belum tentu gombalan tersebut akan menjadi bukti bagi kamu ya. Sekian dari Hiya Hiya Apalagi Channel. apalagi kalau yang nge-DM, kalau Ah, yang nge-DM-nya gitu. Assalamualaikum Uhti. nah, nggak pakai uhti dan pakai cuman assalamualaikum doang nih. Assalamualaikum gitu. Hati-hati dengan ucapan kata salam gitu ya. Kata salam itu hanya Beda di kata salamnya dia itu cuma di awal-awalnya doang gini, dan kesana-kesananya mah enggak gini. Ya, benar nggak Dan? kenalan, Bro. Bener nggak? Ripuh gitu. Oh nggak Benar. apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Biasa itu tadi nyamuk gede. Nyamuknya gede. Ya kadang Benar-benar maksudnya ya, setuju, sepakat. salamnya itu cuma di awal doang gitu. Kesana-kesananya mah cuma sebuah salam itu cuma selamat pagi. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga salam setiap orang berbeda-beda ya. Maksudnya kalau mau ngeluarin jurus tuh yang lebih bagus gitu, jangan assalamualaikum gitu. Kalau mau kelihatan soleh jangan gitu-gitu ting gitu ya. Tunjukin gitu kalau kamu tuh emang soleh gitu. Bener nggak Dan? Janganlah jadi sosok Betul. fuckboy yang cuma bisa angkat bicara doang tapi tanpa angkat bukti yang nyata gitu kan. Ketika kamu bisa menjadi orang yang lebih baik itu adalah hal yang bagus. Ketika kamu bisa menjaga diri kamu menjadi lebih baik itu adalah lebih bagus. Ketika kamu bisa menjaga diri orang lain dan menjaga perasaan orang lain
itu adalah hal yang bagus dan sangat mumpuni, dan itu adalah hal yang sangat jarang gitu ya bagi seorang cowok bisa seperti itu. Ketika Benar sih. kamu mau maju, di depan kamu pasti sudah ada yang menunggu. Ketika kamu tidak mau maju, di belakang kamu juga sudah ada yang menunggu. Tapi ketika kamu maju, orang yang menunggunya itu adalah orang yang akan selalu menyemangati kamu. Ketika kamu tidak mau maju, orang yang di belakang kamu yang nunggu itu adalah orang-orang yang akan menjatuhkan kamu gitu. Hati-hati saja. Yang namanya Jadi Corbuzier. Hah? Corbuzier mana? Bukan seperti itu. Pesan. Pesan. Karena menjadi bukan puitis atau so puitis ya. Ini mah kata-kata saya mah hanya nasihat saja gitu. Sama-sama menasihatkan gitu. Ketika kamu bisa menjadi lebih baik, ya bagus lah gitu. Jadilah yang baik dari yang terbaik gitu kan. Jadilah yang terbaik dari yang lebih baik. Benar. Sorry tadi lagi biasa. Nggak apa-apa lah. Oke, dan sebelumnya makasih juga ya Dan ya. Udah datang di Hiya juga. Mau diundang di Hiya Channel. Kalian mau tahu kelanjutannya seperti apa? Nantilah dulu tah. Itu semua rahasia dapur. Pokoknya terima kasih sudah menonton Hiya Channel. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.